Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Mini dengan NIM 1123055. Di sini saya akan mereview kompilasi hukum Islam di Indonesia untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama. Kompilasi hukum Islam atau dikenal dengan KHI merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum di Indonesia yang secara khusus mengatur hukum keluarga Islam. KHI disusun sebagai pedoman bagi hakim di lingkungan peradilan agama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Lahirnya KHI tidak terlepas dari kebutuhan akan adanya unifikasi hukum Islam di Indonesia. Mengingat sebelumnya praktik hukum Islam masih beragam karena dipengaruhi oleh berbagai mazhab dan tradisi lokal. KHI kemudian ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sehingga memiliki kekuatan sebagai pedoman resmi, meskipun secara hierarki bukan merupakan undang-undang. Namun dalam praktiknya, KHI memiliki peran yang sangat signifikan karena menjadi rujukan utama dalam putusan-putusan di peradilan agama. Dalam aspek perkawinan, KHI memberikan pengaturan yang cukup rinci, mulai dari syarat dan rukun nikah, pencatatan perkawinan, hingga masalah perceraian. Salah satu poin penting adalah penegasan bahwa perkawinan harus dicatat secara resmi untuk menjamin kepastian hukum, sekaligus melindungi hak-hak perempuan dan anak. KHI juga mengatur mengenai poligami dengan syarat yang ketat, seperti adanya izin dari pengadilan agama dan persetujuan dari istri, yang menunjukkan upaya negara dalam mengontrol praktik tersebut agar tidak merugikan pihak tertentu. Selain itu, dalam hal perceraian, KHI menekankan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama, sehingga tidak lagi dilakukan secara sepihak tanpa proses hukum yang jelas. Hal ini mencerminkan perlindungan hukum yang lebih baik, khususnya bagi perempuan. Pada bidang kewarisan, KHI berusaha mengkodifikasikan prinsip-prinsip hukum waris ke dalam bentuk yang lebih sistematis dan mudah diterapkan. KHI mengatur secara jelas mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagian masing-masing, serta mekanisme pembagian harta warisan. Meskipun sebagian besar ketentuan mengikuti hukum Freud dalam Islam, KHI juga memperkenalkan beberapa penyesuaian kontekstual, seperti konsep wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat atau pihak tertentu yang secara hukum tidak termasuk ahli waris. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia tanpa sepenuhnya meninggalkan prinsip dasar hukum Islam. Selain itu, dalam bidang perwakafan, KHI memberikan pedoman terkait pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf agar lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Pengaturan ini mencakup prosedur ikrar wakaf, peran nazir atau pengelola wakaf, serta perlindungan terhadap harta wakaf agar tidak disalahgunakan. Dengan adanya aturan ini, wakaf tidak hanya dipahami sebagai praktik keagamaan semata, tetapi juga sebagai instrumen sosial ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Secara keseluruhan, KHI dapat dipandang sebagai bentuk kompromi antara norma-norma hukum Islam klasik dengan kebutuhan hukum modern di Indonesia. Di satu sisi, KHI berhasil menciptakan keseragaman dan kepastian hukum dalam praktik peradilan agama. Namun di sisi lain, KHI juga tidak luput dari kritik, terutama terkait beberapa pasal yang dianggap belum sepenuhnya responsif terhadap isu kesetaraan gender dan perkembangan masyarakat kontemporer. Meskipun demikian, keberadaan KHI tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum Islam di Indonesia, karena mampu menjembatani antara nilai-nilai syariah dengan sistem hukum nasional, serta memberikan landasan yang lebih jelas bagi penegakan hukum di lingkungan peradilan agama.